korban-korban selanjutnya juga. Benci banget ada kampung. Benci sih enggak, pokoknya udah aja gitu. Cukup lah. Trauma juga ya atas kejadian kemarin. Udah capek juga nanti dia. Harapannya Mbak Aska sendiri melaporkan sampai apakah pengen dia dapat pelajaran di penjara gitu? Iya. Kalau bisa dikasih pelajaran makanya biar ada efektifan. Biar nggak ada korban-korban selanjutnya juga. Soalnya kan ini bukan negara dia kan, jadi nggak usah asal-asalan di negara orang. Apa sih yang membuat Mbak Aska begitu kayaknya pengen banget si Salib di penjara? Biar dia jerah aja. Mungkin bahasanya bukan Ibu Aska ingin menzalimi Mr. A, tapi lebih kepada memang ini negara ada aturan hukumnya yang tidak ada pengecualian apakah dia warga negara ataupun orang asing. Ketika memang diduga melakukan satu perbuatan tindak pidana ya, melanggar sesuatu, itu memang sudah sepantasnya atau seharusnya dihukum. Jadi bukan bicara masalah Ibu Aska zolim atau tidak zolim, tapi lebih kepada memberikan pembelajaran yang dimaksud ya Bu. Kalau betul Oh ya, terkait Nabila dan Hana, ya alhamdulillah mereka kan sudah di luar dari proses hukum ya. Di luar dari proses hukum sendiri mereka sudah membuka ruang komunikasi, menyambung silaturahmi, karena biar bagaimanapun kalau satu peristiwa ya ada dendam lalu juga tidak berkesudahan, pastinya akan sama-sama mendapatkan hasil yang kurang baik. Kan dulu kita mungkin pernah ingat, kebetulan dulu juga saya menjadi kuasa hukum daripada almarhum Julia Perez yang berseteru pada saat itu dengan kawannya juga ya, Mbak DP, sehingga menyebabkan proses hukum berlanjut dan menyebabkan kedua belah pihak merasakan hal yang sama. Nah, ini tadi saya mendengarkan langsung dari kedua belah pihak antara Hana dan Nabila. Alhamdulillah sudah mau membuka pintu hati mereka sama-sama untuk menyambung silaturahmi yang terputus karena ego masing-masing. Nabila sendiri alasan mau mencabut apa? Akhirnya mau berdamai atau apa sih? Alasan Belum. Artinya gini, ini masih dalam tahapan sama-sama menyadari dulu, ya, sama-sama saling memaafkan dulu. Jadi untuk proses administrasi hukumnya itu sedang berjalan, nanti seperti apa, yang pasti merekanya dulu seperti apa. Jadi jauh. Iya gitu. Alasan berdamai mungkin. Alasannya karena banyak nasihat juga dari om kayak jadi kalau udah damai aja. Sama dari pihak sana juga udah Baik lah ya. ada etiket baik juga, udah silaturahmi. Ada faktor karena melihat di Hana sebelumnya, jadi udahlah kita selesaiin aja daripada nambah-nambah masalah gitu. Enggak sih, mungkin Nabila nggak berpikir itu. Jadi artinya ini kan berbeda ya dengan apa yang mungkin saja kemarin dialami oleh Hana. Itu kan ya pastikan kita semua ikut prihatin, ini tidak ada kaitannya. Lebih kepada memang ya sudah cooling down sama-sama, ya sudah sama-sama membuka pintu silaturahmi kembali. Bang, untuk cabut laporan saling menunggu atau siapa yang duluan mencabut gitu Bang? Nanti kita lihat ke depannya ya, dalam proses mungkin minggu-minggu ini kita akan upayakan. Yang pasti kami meyakinkan dulu bahwa para pihak tidak merasa dirugikan apabila nanti ada perdamaian, dan tidak merasa dirugikan apabila proses atau laporannya dihentikan. Jadi nomor satu buat saya, buat Bang Maci juga selaku kuasa hukum dari Hana, itu adalah bagaimana mereka berdua ini dulu yang menyambung silaturahminya dulu terkait urusan administrasi laporan. Nanti mungkin kita akan lakukan upaya hukum dalam minggu-minggu ini. Tapi sejauh ini nggak ada kendala Bang ya buat mencabut gitu? Gimana? Maksudnya untuk mencabut laporan itu tidak ada kendala ya? Tidak ada alasan apa gitu? Tinggal cabut-cabut aja atau harus menunggu apa gitu? Oh nggak ada, kebetulan kita juga sepakat ya sama-sama, karena memang ini peristiwa bisa dikatakan
sama-sama tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, maka tidak ada tuntutan kayak seperti harus ganti rugi, harus begini begitu. Tidak. Tadi sudah sama-sama disepakati, dan kami juga selaku tim kuasa hukum juga sudah melihat bahwa ke depan insya Allah